para generasi muda untuk bisa memanfaatkan waktu luangnya dengan baik, memanfaatkan tempatnya dengan baik, sehingga kita bisa bermanfaat minimal untuk diri kita sendiri kan, keluarga mungkin yang terdekat, dan banyaknya mungkin untuk orang luar. Gitu. Jadi jangan sia-siakan waktu yang kita punya, karena waktu tidak akan kembali dan menunggu kan. Iya betul. Waktu tidak akan kembali atau tidak dapat diulangnya, seperti video dapat diulang-ulang gitu ya. Itu biasa diedit, terbiasa dipercepat pokoknya. Jadi berjalan. Betul. Gitu ya. Sebelum terlambat, mungkin dari sekarang kita itu harus menjadi berguna, intinya bagi diri sendiri. Tidak ada kata terlambat ketika kita mau. Ya, kita maunya. Betul. Hanya itu mungkin kan. Hanya begitu saja gitu sahabat-sahabat sekalian, ya mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saya juga kepada sahabat-sahabat semua, kepada saudara-saudara semua yang ada di mana saja, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah menyupport channel saya, yang telah memberi dukungan kepada channel saya. Tidak ada balasan yang saya berikan terhadap saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku sekalian yang saya cintai. Hanya sekedar dengan doa saja. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi kesuksesan selalu lahir dan batinnya, diberkahkan, dan dilancarkan semua segala urusannya, dilebarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu saja sahabat yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan pada hari ini dan seterusnya kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selalu dilebarkan rezekinya, selalu dijauhkan dari malapetaka atau balahi, dan selalu diberi kelancaran dalam segala hal urusannya, diberi kesuksesan, sehat selalu lahir dan batinnya. Amin. Pada hari ini saya dan Kang Usep akan meneruskan tutorial atau cara-caranya penanaman hidroponik yang kemarin habis panen gitu, dan ingin tahu tentang pemasarannya. Alhamdulillah sekarang Kang Usep ingin melanjutkan penanamannya. Ingin apa yang saya mau tanam ini sekarang itu adalah kangkung. Praktek langsung ke kangkung. Kemarin gitu. mah sosin, sekarang kangkung. Barangkali apa ada yang baru ditanyakan gitu kan? Enggak, dari tadi saya ngelihat nih, karena beberapa hari ke belakang saya kan belajar menyemai. Menyemai bibit menjadi benih menggunakan rokul. Nah, ali kangkung tangge rokul. Nah, ini Kang, kelebihannya kangkung itu begini, betul tidak pakai rokul. Ada juga yang bisa pakai rokul, cuman kan 5 biji. Nah, kelebihannya kangkung tidak pakai rokul pun insya Allah ini akan tumbuh dengan baik. Asalkan kita tahu caranya. Penyemaiannya yang saya telah videokan di video sebelumnya, sudah lama tuh Kang. Cara penyemaian terus ke belakang dulu gitu. Harus ke belakang dulu. Cara penyemaian ini nih. Jadi gak usah diajarin nyemainya kan, tinggal lanjut video yang dulu. Nah, ini pengambilannya belum tahu ya Kang. Belum. Nah, ini jangan pengambilan, ini jangan dari dirabut gitu. Dirabutnya jangan dari tengah, cabutnya. Ini akan susah tuh. Berarti gimana caranya kan, ini sama ini apa namanya di sini teh? Sama wadahnya ini aja. Jadi dari pinggir kan. Dari keranjang plastik ini. Nah, keranjang plastik, jadi pinggir dari sini dulu. Tuh gampang kan. Kalau di tengah kan susah. Malahan akan patah-patah. Karena ini akarnya bersatu Kang ya. Akarnya bersatu sehingga kuat gitu ya. Bersatu kita teguh teh nih. Bercerai kita runtuh gitu kan. Tuh gitu kan. Ya. Nah, yang ketinggalan ini pinggirin dulu aja lah. Nah, ini kangkung. Secukupnya Kang ya. Secukupnya. Dalam artian berapa? Ya kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau lebih juga nggak apa-apa, pokoknya secukupnya. Ini 9, 10 lah. 10 juga begini. Ini nggak akan ini. Nah, terus masukkan aja ke sini. Langsung aja dimasukin gini, nggak apa-apa langsung.
Kenapa saya pakai netpot? Karena kan musim hujan. Iya. Kalau nggak musim hujan, biasanya kangkung saya langsung gini, Langsung aja gitu. langsung. Nah, karena musim hujan, kalau kehujanan itu pasti akan bubuk masuk ke dalam. Nah, jadi gunanya netpot ini begini, tinggal masukin aja simpan. Udah, lebih praktis kangkung, Lebih simpel ya. lebih simpel. Coba kan. Lebih simpel. Nah, Tapi kenapa kan nggak digunakan ini aja? Ini kan misalkan kita nggak pakai cokul, ini, nggak pakai netpot. netpot. Ini diikat gitu. Oh, Karet atau ada apa aja? juga, betul, bagus pertanyaan. Biasanya saya dulu itu pakai potongan pralon yang 2,5 inch di sini disimpan. Tapi harus dibuka nantinya. Pas udah besar dibuka lagi karena akan terhambat ininya, pertumbuhannya akan kecepet gitu kan, jadi terhimpit. Ini kecil kan, oh ini besaran jadi terhimpit, perkembangannya kurang. Setelah saya coba, terus saya mencoba dengan begini pun bisa jadi, asalkan musim kemarau atau yang pakai atap. Kalau nggak pakai atap, ya sekarang kita gunain netpot aja gitu. Karena musim hujan. Supaya tidak amburadul tatangkalan masuk aja dalam lah. Jadi rubuh gitu. Rusak lah. Upami dengan genet mau berarti biasa kacana kalebet Biasa ya. kalebet. Upami hujan mah. Iya. Jadi ini mah untuk khusus untuk musim hujan. Untuk musim hujan. Netpot digunakan. Tidak ada musim hujan, musim kemarau atau pakai atap. Nah, silahkan langsung aja langsung. Iya, gitu. Gitu. Saya praktek itu. Harus. Harus coba. Wah, apa lagi? Dari mana tadi? Kami dari pinggir. Dari pinggir. Betul. Ya. Sabut. Ya, gampang kan dari pinggir mah. Coba kalau dari tengah susah. Pasti kan enggak tuh ya, keangkat sama itunya. Tatangkalan lagi bersatu kieu kan ya. Apalagi manusia orangnya. Lamun akur kabayang damai segala. Ya, alhamdulillah gitu. Kita pilih yang bagusnya, yang pendeknya pisahin aja. Tapi yang pendek itu dibuang tuh. Enggak. Saya pakai di polybag. Atau kalau ini saya pakai itu aja, pakai pupuk. Ini kan saya kalau ke pasar nih sama istri itu ada kangkung darat sama kangkung laut. Itu perbedaannya apa? Kangkung laut. Kangkung darat sama kangkung air gitu. sorry. Punten. Ya, bagus juga ya. Kalau kangkung darat adanya di darat. Nah, ini kangkung darat begini, Kang. Ini kangkung darat. Ini tidak meramat. Tidak meramat. Kalau di polybag begini aja. Tapi syaratnya juga di polybag itu juga harus dekat. Cara penanamannya, jaraknya. Kenapa? Kalau ini disamakan dengan sayuran biasa, itu akan begini rubuh lah gitu, nggak kuat. Nah, jadi kangkung itu kekuatannya itu bersatu begini, bersatu kayak begini. Nah, kalau kangkung air adanya di air meramat. Gitu. Jadi kalau ini mah mungkin akarnya tunggal, kalau itu mah enggak. Ngeramat itu ngeramat saja. Rasanya juga beda. Lebih enak mana tuh kangkung darat sama kangkung air? Kalau pada dasarnya sama. Pada dasarnya mah bagaimana senengnya aja. Senengnya aja. Itu jangan jadi budaya darat. Gitu. Ya segitu. Itu nak sakara gokil. Belum ini kan, belum terbiasa. Udah aja disimpan aja. Langsung ya. Gitu aja. Cukupnya ada. Kalau yang kecil-kecilnya begini, kalau saya nggak sempet dijadiin di polybag, saya pakai pupuk organik untuk di polybag gitu. Sahabat hidroponik semua, terutama untuk para pemula, ternyata betul apa yang dibicarakan oleh Kang Asep di video yang lalu. Kenapa di sini ada 3 pokok tanaman, yaitu sayuran kangkung,
pekcoy sama Pakcoy, sosin ya. sosin, Yang banyak. yang direkomendasikan untuk pemula. Kalau yang direkomendasikan saya ini menurut saya yang saya pernah pelajari kalau mau belajar ya intinya yang lebih gampang itu kangkung, pakcoy itu yang lebih gampang lebih mudah lah. Terus kalau sosin mungkin sosin juga mudah, cuman apa ya pokoknya sok pelajari aja. Cuman kalau mau belajar bener-bener belajar mah pertama yang mau belajar gitu supaya langsung ini nih pakcoy sama kangkung gampang, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala gampang caranya, dari menyemainya gampang, menanamnya juga gampang, perawatan tidak sulit, terus pertumbuhannya insya Allah akan yang belajar pun akan bisa lah gitu ya, dan pemasarannya pun tidak sulit kangkungnya. Betul. Karena hampir semua orang menyukai kangkung ya, kecuali Akang ya. Saya juga suka kan kangkung. Cuman gimana ya? Ya kalau walaupun nanam sendiri tapi saya suka gitu. Itu sahabat sangat mudah dan sangat direkomendasikan untuk para pemula yang mau belajar bercocok tanam secara hidroponik. Tanaman kangkung, pakcoy sama untuk sosin. Untuk peningkatan ya ke sosin. Jadi dari awal ke kangkung, ke pakcoy sama ke sosin. Karena kangkung di antara ketiga itu lebih mudah dari penyemaian, lebih mudah dari penanaman, lebih mudah dari perawatan, juga pemasarannya pemirsa sahabat. Aduh, gitu. kita tempatnya kan mau misahkan dulu ya. Nah, ini kan gini kan. Nah, ini cukup yang segini juga. Nah, ini bisa nah, ini masih cukup. Cuman maksud yang saya kecil itu yang seperti ini nih. Yang seperti ini. Yang seperti ini harus dipisahin. Karena pertumbuhannya akan beda. Lambat. Ini baru tumbuh kita pisahin. Tapi bukan untuk dibuang ya. Iya, kalau ini lebih baik kita tanam lagi di polybag itu. Insya Allah pertumbuhannya insya Allah bagus juga. Jadi tidak ada yang terbuang sebenarnya. Tidak ada terbuang. Sebagaimana kita memanfaatkan aja. Gitu. Jadi kalau begini Kang, intinya kalau kita tidak bisa nanam di polybag atau polybagnya udah penuh nih tempatnya, kita bikin apa? Kita bikin pupuk. Maksudnya gimana? Nah itu di pembahasannya seperti halnya pembikinan pupuk kompos. Ya, itu ada di video sebelumnya juga ada. Insya Allah nantilah saya terangin. Penting ini dulu lah. Tanam aja dulu ya. Tanam aja dulu lah. Insya Allah. Jadi kan bisa ya Kang? Bisa. Nah, hanya itu aja Kang. Sebetulnya tidak ada yang kita akan mungkin proses aja Kang. Tinggal mungkin praktek. Karena tanpa praktek teori terus udah. Iya. Teori ada praktek mau bisa. Ya gitu kan ya. Mau sumpin ke dia teh ngadongkapan tebih-tebih. Pan yang praktek dari ilmu nama edukasinya pantas aya pan. Saya insyaallah. Praktek praktek. Ini alhamdulillah kan. Alhamdulillah kieu. Nya kamari abdi ningali begitu panen tos nyampak. Anu pesen. Dan kamu kedah bingung pokoknya. Ya insyaallah gitu. Tapi insyaallah Kang. Jadi yang pertama itu pengenalan dulu. Jangan takut dulu rugi. Saya rugi, jangan. Kalau pingin usaha, kalau sudah hitung-hitungan dari awal gitu, jangan pingin langsung untung, biasanya gitu. Yang akan terjadi, ini menurut pengalaman saya, yang akan terjadi itu kecewa. Yang terpenting kita tidak hobi jadi hobi dulu. Setelah jadi hobi kita pelajari, kita tanam, makanya jangan banyak-banyak dulu juga gitu. Terus kita perkenalkan dulu sama orang-orang. Ini hidroponik ya, sok Bu atau Pak, mari ya, supaya merasakan dulu. Dibagikan heula untuk. Ya, gitu pertama. Promosi itu ya. Promosi.
Terus nanti mah untuk kedua kalinya Pak mungkin bagaimana mungkin untuk kedua kalinya saya ingin menjual ini untuk pertama kali mah Mangga makan gitu. dulu dicoba dulu. Terus harganya jangan langsung beleduk Kang. Wah hidroponik cenah mahal, jangan dulu, kita disejajarkan dulu, Disesuaikan dengan Disesuaikan. pasar di mana kita berada mungkin ya. nah gitu. Harga masyarakat, harga rakyat, Eh. tapi kualitas raja. Nah, Gitu mudah-mudahan amin. Bagusnya lebih baik Hmm. begitu. Lebih baik begitu. Harga murah seperti ini tanamannya bagus. Itu lebih baik. Ya. Asalkan yang kita tertutupi. Ya. Tapi insya Allah dengan sistem ini yang saya rasakan tertutupilah. Tidak apa? Tidak rugi gitu, tidak rugi. Jadi setelah itu kan mungkin dengan modal dan hasil adalah sedikit keuntungan. Ada insya Allah. Ada sedikit untuk berbagi mungkin. Ada insya Allah. Nah, begitu dulu mungkin teman-teman semua pada hari ini, jadi hanya memperlihatkan aja kalau saya ingin belajar praktek terus sampai tuntas, sampai benar-benar paham, menguasai gitu tentang hidroponik itu. Dan mohon maaf dari kami berdua apabila ada kesalahan, perkataan-perkataan yang tidak berkenan di hati atau yang perkataan yang salah atau yang melantur lah gitu. Dan bukan berarti disengaja, ini tidak ada unsur kesengajaan. Apa berbicara ini hanya ya sharing saja ya Kang, sharing aja. Apa yang Kang Gus pesankan Kang? Ya, marilah kita terutama untuk para generasi muda untuk bisa memanfaatkan waktu luangnya dengan baik, memanfaatkan tempatnya dengan baik, sehingga kita bisa bermanfaat minimal untuk diri kita sendiri kan, keluarga mungkin yang terdekat, Ya, betul, dan banyaknya mungkin untuk orang luar. Iya gitu. Jadi jangan sia-siakan waktu yang kita punya, karena waktu tidak akan kembali dan menunggu kan. Iya betul. Waktu tidak akan kembali atau tidak dapat diulangnya, Tidak diulang. seperti video dapat diulang-ulang gitu ya. Itu biasa diedit. Jadi terbiasa diedit, terbiasa dipercepat, Nah. pokoknya jadi berjalan. Betul. Nah, gitu ya. Sebelum terlambat, mungkin dari sekarang kita itu harus menjadi berguna, intinya bagi diri sendiri. Tidak ada kata terlambat ketika kita mau. Ya, kita maunya betul. Hanya itu mungkin kan Pak? Hanya begitu saja gitu sahabat-sahabat sekalian, ya mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saya juga kepada sahabat-sahabat semua, kepada saudara-saudara semua yang ada di mana saja, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah menyupport channel saya, yang telah memberi dukungan kepada channel saya. Tidak ada balasan yang saya berikan terhadap saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku sekalian yang saya cintai. Hanya sekedar dengan doa saja. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesuksesan selalu lahir dan batinnya, diberkahkan dan dilancarkan semua segala urusannya, dilebarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu saja sahabat yang saya sampaikan. Begitu mungkin ya konsep itu ya, intinya mah kita itu namanya itu hanya untuk menginspirasi intinya diri sendiri ya, dan orang lain gitu. Hanya itu sahabat, mohon maaf atas segala kekurangan saya karena saya bukan ahli, kami bukan ahli, hanya sekedar ingin berbagi dan bukan pula untuk menggurui gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidroponik.